hands bear thy cross of grief or pain. Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Every change he faithful will remain. Be still my soul. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5 dan 1 Korintus pasal 4 ayat 1. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Be still my soul. Thy God doth undertake to guide the future as he hath. Saudaraku yang kekasih, pada bagian sebelumnya kita telah mendalami beberapa ciri-ciri jawatan rasul, antara lain rasul sebagai jawatan perjanjian baru, rasul sebagai jawatan roh, rasul sebagai jawatan kebenaran, rasul sebagai jawatan pendamaian, dan rasul sebagai duta yang mewakili Kristus. Kini kita akan belajar tentang otoritas rasul sebagai pengurus atas rahasia Allah. Saudaraku, meskipun Allah itu bersifat roh dan tidak dapat dilihat langsung oleh indera manusia, ini bukan berarti bahwa keberadaan Allah beserta kehendak-kehendaknya dan juga rencana-rencananya menjadi tidak dapat dikenali oleh manusia. Dari Katekismus Gereja Kerasulan Baru bagian 1 kita mendapatkan penjelasan sebagai berikut. Allah yang menciptakan langit dan bumi menyatakan dirinya dengan berbagai cara, antara lain di dalam alam ciptaannya, di dalam sejarah, dan dengan cara yang istimewa, yaitu melalui Sang Putra Tuhan Yesus Kristus. Penyataan Allah melalui sejarah dan juga nubuat-nubuat dicatat di dalam kitab suci. Penyataan ini agar tetap hidup, maka Allah yang Maha Kekal mengutus Roh Kudus pada Pentakosta. Roh Kudus menyatakan Allah sebagai Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam hal mengenali dirinya, Allah juga memberikan kepada para rasul otoritas untuk memberikan dan mengungkapkan penyataan-penyataan Allah, yaitu misteri atau rahasia-rahasia Allah. Hal ini termasuk misalnya pemilihan orang-orang kafir, yaitu penyematan status untuk orang-orang non-Yahudi yang dinyatakan mereka juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diselamatkan melalui jasa kurban Tuhan Yesus Kristus. Atau juga misalnya tentang penjelasan-penjelasan mengenai pengangkatan sidang jemaat pengantin perempuan pada saat kedatangan Yesus kembali. Dalam suratnya kepada sidang jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Yang sebagian sudah dibacakan di depan, Rasul Paulus berbicara tentang para rasul sebagai hamba-hamba, yaitu seorang pengurus yang bertanggung jawab dalam rumah tangga, yaitu gereja. Di dalam gereja, para rasul dikaruniai otoritas untuk memberitakan Injil dan menerimakan sakramen-sakramen dengan tepat, sesuai dengan kehendak Allah. Mereka juga ditugaskan untuk menahbiskan pemangku jawatan dan kemudian juga memelihara tata tertib di dalam gereja. Tata tertib gereja ditentukan oleh para rasul untuk menjamin setiap orang percaya dapat mengalami perawatan rohani dengan tepat.
Para mangku jawatan ditetapkan sesuai kebutuhan gereja atau sidang jemaat. Dalam menjalankan otoritasnya, para rasul senantiasa berpedoman kepada kitab suci dan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Ini termasuk juga bahwa pemahaman yang benar akan kitab suci yang tersusun oleh Roh Kudus hanya dapat dibukakan oleh Roh yang sama. Kehendak Allah dan berarti juga kitab suci yang diberikan olehnya hanya dapat dibukakan di dalam seluruh kedalamannya oleh aktivitas Roh Kudus. Ini dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Saudaraku, maka kini menjadi jelas bahwa sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia-rahasia Allah, para rasul Yesus juga ditugaskan untuk menafsirkan kitab suci. Mereka hanya dapat melakukan itu oleh karena tuntunan Roh Kudus. Be still, my soul, the hour is hastening on, when we shall be forever with the Lord. Saudara dan saudariku yang kekasih, di dalam membaca kitab suci, di mana di sana sering ada kata-kata nubuat atau kalimat implisit dengan makna yang tersembunyi, seringkali menyulitkan pembaca untuk memahami maknanya. Masalah yang demikian dapat diatasi jika kita percaya kepada para rasul yang kepadanya mereka telah diberi kuasa untuk mengungkapkan rahasia-rahasia Allah. Para rasul lah yang memiliki otoritas untuk menafsirkan kitab suci sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Hendaklah kita percaya dan mengimaninya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.